Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memimpin hidup kita dan kita diberikan kesempatan yang indah untuk kembali boleh belajar akan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa, di pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberikan kami kesempatan indah untuk kembali dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong, memberikan pencerahan kepada kami agar bagian firman yang akan kami baca dan renungkan boleh dapat kami pahami, dan lengkapilah hamba-Mu dan juga siapkanlah hati jemaat-Mu agar kami dengan rendah hati sama-sama mau dibentuk dan diajar oleh firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Nehemia pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca bersama-sama. Silakan saudara membuka Alkitab masing-masing bersama-sama dengan saya membacakan bagian firman ini. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawaran, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar daripada penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengakui perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka itu hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Saudara-saudara, suatu negeri kalau mengalami
bencana wabah penyakit atau mengalami keterpurukan secara ekonomi, apa kira-kira reaksi orang merespon akan peristiwa itu? Bisa beragam, saudara-saudara. Ada yang pasrah tanpa ada harapan, ada yang datar-datar saja dengan katakan yang terjadi, ya terjadilah. Ada yang cuek, atau kalau saya boleh pinjam istilah, emang gua pikirin. Ada juga orang yang bersikap mencoba menghindari masalah yang ada, dan juga tidak sedikit orang yang egois, yang penting saya dan keluarga aman, tak peduli dengan orang lain. Tetapi juga ada yang lebih parah lagi. Ketika terjadi keterpurukan ekonomi maupun wabah, ada yang memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Saudara, kalau pertanyaan yang sama ini ditujukan kepada saudara, apa jawab saudara? Lah, melalui naskah renungan hari ini, kita akan belajar, saudara-saudara, tentang bagaimana tokoh yang satu ini merespon ketika dia tahu negerinya mengalami keterpurukan dan negerinya itu begitu diremehkan oleh orang-orang lain. Tempat leluhurnya begitu kondisinya rusak dan hancur. Nah, sebelum sampai kita mendapatkan jawaban itu, saudara, ada baiknya saudara saya ajak untuk mengetahui satu perkara ini. Bahwa di dalam perjanjian lama itu ada, saudara-saudara, beberapa individu yang dipakai Allah untuk memimpin umatnya, yaitu bangsa pilihan atau umat Israel. Nah, salah satu tokoh yang menonjol dalam hal kepemimpinan adalah Nehemia. Saudara, menarik sekali. Di dalam catatan di dalam kitab Nehemia ini, kita tidak diceritakan masa kecilnya Nehemia. Yang kita tahu, Nehemia muncul sebagai seorang dewasa yang bertanggung jawab. Walaupun saat itu itu adalah masa pembuangan. Tetapi kita tahu, saudara, Nehemia itu adalah sedikit daripada orang-orang Israel yang kehidupannya mengalami progres hingga ke jenjang atau posisi yang begitu terhormat di negeri Persia, yakni dia sebagai juru minuman raja. Saudara-saudara, saya ingin katakan jabatan yang diemban oleh Nehemia ini bukan hal yang main-main. Dan tentunya saudara, kehidupan ekonomi daripada Nehemia ini relatif nyaman. Dan saya yakin juga raja yang berkuasa itu punya kriteria yang ketat dalam memilih dan menetapkan seseorang dalam jabatan tertentu. Apalagi sebagai juru minuman raja, ia harus orang bijaksana. Dia adalah sosok yang benar-benar jujur, dapat dipercaya, dan mampu menyimpan rahasia. Ia adalah juga sosok yang harus berani menguji minuman anggur raja. Dia juga diberikan kesempatan untuk memeriksa ruangan tempat tidur raja, dan bahkan bisa jadi Nehemia sering diajak oleh raja. Singkat cerita, saudara, kedudukan Nehemia telah membuktikan adanya kemampuan yang tinggi dalam berpikir, kedewasaan emosi, dan tingkat kerohanian yang sehat. Nah, saudara, kisah ini berawal dari saat Nehemia lagi melayani raja sebagai juru minuman
di ruang utama di istana di Susan. Pada suatu hari, saudara, Nehemia menerima laporan ada beberapa orang dari Yehuda dan salah satunya adalah saudaranya sendiri menceritakan, melaporkan akan kondisi Yerusalem. Saudara, saya ingin katakan, ketika dia mendengar akan berita itu, saudara, reaksi daripada Nehemia luar biasa. Dia menjadi terkejut dan secara dramatis itu mengganggu kerja rutin Nehemia. Dan lihatlah saudara, bagaimana respon Nehemia ketika saudara-saudaranya sebangsa itu datang melaporkan kejadian itu. Pertanyaan yang diajukan Nehemia, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpuruk di Yerusalem? Dan bagaimana dengan situasi Yerusalem? Saudara, dari reaksi Nehemia ini, itu memperlihatkan bahwa ia adalah figur yang memiliki empati yang luar biasa dan kepekaan yang mendalam. Apa reaksi Nehemia? Di dalam pasal 1 ayat 4 katakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara, apa reaksi awal Nehemia ketika mendengar bangsa dan negerinya terpuruk? Bangsa dan negerinya begitu diremehkan oleh bangsa-bangsa. Ini saudara langkah pertama yang dia lakukan. Nehemia, dia menggunakan waktunya untuk berdoa bagi bangsanya. Saudara, mudah bagi Nehemia untuk tidak memikirkan dan menghindarkan diri dari masalah-masalah di Yerusalem. Tetapi kita perlu ingat, saudara, Nehemia bukanlah pribadi dengan karakter yang egois. Sejatinya Nehemia adalah orang yang empati dan bukan sekedar simpati. Sikap Nehemia ini merupakan refleksi dari watak yang agung dari Nehemia. Yaitu apa, saudara? Ia menggunakan waktunya untuk berdoa, mengungkapkan isi hatinya secara spesifik kepada Allah. Mari saudara kita lihat isi doa Nehemia. Yang pertama, saudara, dia mengakui akan kebesaran Allah. Saudara, Nehemia sudah memahami, menyadari akan situasi kondisi di Yerusalem. Keterpurukan itu tidak dapat dipecahkan berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Dari sudut pandang manusia, hal itu, saudara, benar-benar sesuatu yang mustahil. Namun Nehemia tidak tahu bahwa Allah yang dia percaya tidak dibatasi oleh sifat-sifat manusia. Semua hal dapat diatasi karena bagi Allah tak ada satupun yang tidak mungkin. Dalam doanya, Nehemia memulai dengan pengakuan akan kebesaran Allah. Coba saudara buka Alkitab dan baca Nehemia 1 ayat yang kelima. Dikatakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudara, Nehemia mengenali kebesaran Allah yang tak terbatas. Dia menyadari akan kekuatannya, kemampuannya untuk mengetahui semua perkara. Keberadaannya di semua tempat pada saat yang sama dan juga kemahakuasaannya. Yang kedua, dia mengingat Allah kembali tentang janji-janji kepada umat Allah.
Saudara, kalau kita baca ayat 5 sampai ke 9, saudara mungkin mendapatkan satu kesan yang rasanya rada aneh bagi kita masa sekarang ini. Karena apa? Nehemia itu berani mengingatkan Allah yang Maha Tahu tentang janji-janjinya. Apakah dengan mengingatkan itu berarti Allah lupa begitu? Tentu saja tidak. Sikap Nehemia itu justru menyenangkan Allah, dan dengan mendengar umat atau anak-anaknya yang setia berani mengulang kembali janjinya di hadapan hadiratnya, Allah senang ketika umatnya itu mengungkap kembali janji-janji Allah yang telah mereka dengar. Saudara, pernyataan atau sikap daripada Nehemia ini memberikan satu indikasi secara pasti bahwa tidak semua dari orang-orang pilihannya atau umat pilihannya, bangsa Israel ini telah melupakan kehendak Allah dan janji-janjinya. Ingat saudara, tidak mengikut perintah Allah adalah sama dengan meninggalkan Allah. Dan inilah yang terjadi terhadap hampir kebanyakan orang-orang Israel. Keadaan ini tentu saja memberikan penjelasan tentang isi doa Nehemia berikutnya. Apa isi doanya? Dia mengakui dosa bangsanya. Perhatikan saudara, mulai ayatnya ke-6 itu kita menemukan bahwa doa Nehemia itu begitu spesifik. Meskipun Nehemia tidak diragukan lagi sebagai sosok yang telah dibenarkan Allah, namun saudara, Nehemia tidak melarikan diri keterlibatan kesalahan Israel sebagai suatu bangsa. Secara konsekuen, Nehemia mengakui dosa-dosa orang Israel, termasuk dirinya, anggota keluarganya. Dan karena apa? Dia adalah bagian daripada bangsa Israel. Dan dalam doanya itu Nehemia juga mengingatkan Allah bahwa beberapa orang Israel termasuk dirinya tetap mengakui siapa Allah dan tetap berkeinginan untuk mematuhinya. Karena apa saudara? Ia menyembah Allah yang sejati. Karena itu dia berdoa. Apa doa berikutnya daripada Nehemia? Isi doanya, dia memohon kepada Allah untuk satu pertolongan pribadi. Saudara, ditinjau dari aspek manusia, hanya ada satu figur yang akan mampu membuat Nehemia memiliki kemungkinan untuk menolong bangsa Yahudi di Yerusalem, yakni raja yang dilayaninya. Karena itu saudara, dia berdoa begitu spesifik kepada Allahnya. Dia mengatakan, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini, yakni Raja Artasasta. Permintaan spesifik Nehemia memperlihatkan karakter Nehemia. Dia tidak hanya ingin mendekati Allah dan berdoa bagi bangsanya, tetapi dia juga ingin dipakai Allah sebagai saluran untuk memecahkan problema dari bangsanya di Yerusalem. Saudara, ingin saya katakan, ini bukan suatu keputusan yang sederhana, saudara. Nehemia juga tidak bersifat naif. Dia tahu apa yang akan terjadi seandainya dia meninggalkan lingkungan kerajaan dan pergi ke Yerusalem. Dia tidak hanya mengambil keputusan secara hati-hati dan aman, namun nyawanya juga menjadi pertaruhan. Nehemia adalah orang yang mencintai Allah dan bangsanya, seorang patriotis bangsa Israel. Dan apapun saudara-saudara yang terjadi, dia berani membayar harga. Saudara, ini contoh teladan yang luar biasa ya. Di tengah-tengah kemapanan di tempat dia kerja,
dia masih ingat akan bangsanya. Betapa banyak orang pada masa kini ketika ada dalam kemapanan dan posisi puncak, lupa akan kondisi bangsanya yang sedang terpuruk. Apa yang dapat kita belajar dari kisah ini? Ini saudara, Allah itu menghargai pendoa yang memberikan unsur prioritas lebih tinggi dari kebutuhan-kebutuhan lain. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang menghargai pendoa yang tekun. Nah saudara, sebagai orang Kristen, apa doa kita yang bisa kita ungkapkan kepada Allah? Ini saudara, prinsip-prinsip yang dapat kita teladani daripada sosok Nehemia yang dapat juga kita terapkan dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Yaitu apa? Isi doa kita adalah kita harus mengenali kebesaran Allah. Dia Maha Kudus dan penguasa tunggal atas seluruh alam semesta. Kita harus mendekati Dia dengan sikap penuh pengabdian dan penghormatan yang dalam. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 saudara, saya akan bacakan bagian itu. Matius 6 ayat ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya saudara, ketika dia mulai doanya, dia selalu menempatkan Allah di dalam posisi yang layak disembah, karena dia itu adalah yang Maha Kudus. Yang kedua, isi doa kita berdoa dengan mengingatkan Allah atas janji-janjinya kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus berdoa secara spesifik agar kita memperoleh jawaban yang spesifik juga. Tidak ada sesuatu pun yang demikian kecil di mata Tuhan tidak tertarik, di mana Tuhan tidak tertarik. Dan tidak ada sesuatu yang demikian besar di mana Dia tidak dapat menolong kita. Kita tidak boleh ragu untuk memohon secara spesifik. Di tengah-tengah kehidupan bangsa kita yang sedang bergulat, selain menangani pandemik COVID ini dan juga keterpurukan secara ekonomi, mari saudara, langkah awal yang harus dilakukan sebagai orang percaya ini dulu, datang ke hadirat Dia, mengungkapkan isi hati kita kepada Dia, dan nantinya baru kita mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membawa perubahan-perubahan di negeri ini. Mari saudara, teladanilah kehidupan Nehemia. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini, di pagi ini, dan kiranya Tuhan tolong agar kami boleh hidup meneladani sebagaimana Nehemia. Di tengah pergumulan yang berat, kami tidak boleh dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, karena pertolongan sejati sebenarnya adalah yang datangnya dari Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, dan biarlah mereka bersama dengan hamba-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan.